Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS untuk kelas 4 kurikulum Merdeka. Yaitu kita akan sama-sama belajar di bab 7, bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Nah, kita kali ini akan belajar di topik C, yaitu kegiatan jual beli. Nah anak-anak, ini ada di halaman 187 sampai 193 di buku kalian. Nah sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Nah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu anak-anak diharapkan dapat menjelaskan alur kegiatan ekonomi dalam kegiatan jual beli sebagai salah satu cara pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada topik kita kali ini. Nah, di topik C ini ada beberapa pertanyaan esensial yang wajib kalian jawab. Untuk itu, yuk kakak akan bantu dulu ya menjawab pertanyaan esensial ini. Kita mulai dari pertanyaan yang nomor 1. Apa alasan terjadinya jual beli? Yaitu alasannya adalah karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang kedua, di mana saja peristiwa jual beli dapat terjadi? Peristiwa jual beli dapat terjadi bisa ada di pasar, di supermarket, maupun di toko. Nomor 3, apa semua kebutuhan langsung kita dapatkan? Jawabannya tidak ya anak-anak, harus melewati proses terlebih dahulu. Nomor 4, menurut kalian, bagaimana proses suatu kebutuhan barang atau jasa sampai ke rumah kalian? Nah, diawali dari produksi, lalu distribusi dan konsumsi. Misalnya, barang diproduksi di pabrik, lalu didistribusikan ke toko-toko, lalu dibeli dan digunakan di rumah kalian. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita akan bahas ya kegiatan jual beli ini. Nah, sekarang yuk kita baca percakapan dulu ya. Pak, berapa tomatnya 1 kilo? 11.000 rupiah, Bu. 10.000 ya, Pak. Saya ambil sekilo. Anak-anak semua, pernahkah kalian pergi ke pasar? Percakapan di atas merupakan gambaran jual beli yang dilakukan oleh manusia sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan hidupnya. Ibu Mira membutuhkan sayuran untuk dimasak sebagai makanan. Ibu Mira berperan sebagai pembeli. Penjual sayur berperan sebagai yang menjual kebutuhan atau penjual. Pasar sendiri adalah tempat jual beli anak-anak. Namun ada juga barang yang tidak dapat ditawar. Biasanya terjadi pada barang yang sudah mencantumkan harga di kemasannya. Biasanya ini ada di supermarket atau super perbelanjaan anak-anak. Nah, kegiatan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat beragam. Ada yang bekerja di sawah, ladang, berjualan di pasar, bekerja di kantor, bekerja di pabrik, maupun pengemudi kendaraan. Semua bentuk kegiatan itu dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian anak-anak, yaitu ada namanya produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sekarang yuk kita bahas satu persatu apa sih arti produksi, apa sih arti distribusi, dan apa sih yang disebut dengan konsumsi? Yuk kita sama-sama belajar ya. Nah, kita mulai dari kegiatan yang pertama anak-anak, yaitu kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contoh kegiatan produksi antara lain pabrik sepatu, perajin anyaman, dan penjahit pakaian. Kegiatan petani mulai dari menanam, memanen, sampai mengolah gabah jadi beras merupakan kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi tidak hanya memproduksi barang saja, tetapi juga jasa anak-anak. Contohnya ada guru, dosen, jaksa adalah contoh kegiatan produksi jasa. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan yang namanya produsen. Nah, adapun proses kegiatan produksi memiliki 3 tahapan. Yuk kita cari satu persatu ya anak-anak.
dari tahapan yang pertama, yaitu bahan mentah. Ini dicontohkan yaitu proses produksi pada susu cair ya anak-anak ya. Nah, bahan mentahnya ini dari sapi perah. Kemudian sapi perah diperah, kemudian bahan setengah jadi. Setelah diolah, akhirnya bahan jadi. Nah, bahan jadi inilah yang menjadikannya susu segar anak-anak. Inilah 3 tahapan produksi atau contoh proses produksi pada susu cair. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi ini adalah kegiatan penyaluran barang maupun jasa dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Adapun lembaga-lembaga yang menjadi pelaku distribusi seperti agen, pedagang besar atau grosir dan pengecer. Nah, yang ketiga ini adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, kita membeli tahu di pasar. Tahu tersebut kemudian diolah menjadi masakan untuk dikonsumsi. Dengan demikian, kita telah melakukan kegiatan konsumsi. Selain makan dan minum, kegiatan konsumsi yang dilakukan manusia juga misalnya menggunakan telepon, membeli pakaian, membeli alat-alat tulis, dan membeli barang elektronik. Nah, anak-anak, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Nah, anak-anak semua, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan suatu perusahaan atau suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Apa sih Kak tujuannya kegiatan ekonomi? Nah, yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya. Tujuan yang kedua, untuk membantu sesama manusia. Yang ketiga, meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Dan yang keempat, mencari keuntungan atau laba. Nah, inilah tujuan-tujuan dari kegiatan ekonomi anak-anak. Nah, kalau di kegiatan lakukan bersama ini, kalian bisa lakukan bersama guru dan teman-teman kalian ya anak-anak, karena ini tugasnya berkelompok. Yuk kita lanjut ke mari refleksikan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian jawab. Untuk itu yuk kakak akan bantu menjawabnya ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Menurut kalian, apa syarat terjadinya jual beli? Nah, jawabannya, syarat terjadinya jual beli yaitu adanya keterbatasan kebutuhan, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, lalu adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, menurut kalian bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak tersedia dari lingkungan sekitar kita? Jawabannya mencari di tempat lain, atau di daerah lain, atau mencari barang melalui toko online. Soal yang nomor 3, apa saja proses yang terjadi pada kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kalian? Nah, ini bervariasi anak-anak ya, disesuaikan dengan daerah kalian masing-masing. Bisa juga ada kegiatan produksi, bisa juga distribusi ataupun konsumsi. Kegiatan produksi misalnya di daerah kalian memproduksi susu sapi segar anak-anak. Kemudian yang nomor 4, apakah kalian pernah berperan menjadi produsen, distributor, atau konsumen? Misalnya ini juga bervariasi anak-anak ya. Di sini kakak mencontohkan, saya pernah berperan sebagai konsumen, orang yang membeli dan menggunakan barang. Nomor 5, setelah mempelajari alur kegiatan ekonomi, bagaimana sebaiknya kalian bersikap terhadap barang-barang yang kalian pakai? Tentunya harus lebih berhemat dan menggunakan barang-barang itu sebaik mungkin ya anak-anak. Yuk kita belajar lebih lanjut. Anak-anak semua, bagi yang tinggal jauh dari pantai, ikan melalui perjalanan yang panjang untuk sampai ke daerah kita. Perhatikan gambar berikut ini ya, mulai dari nelayan menangkap ikan, kemudian masuk ke pelelangan ikan. Selanjutnya, ikan diangkut ke kota, dan ikan sudah sampai di pasar ikan. Nah, ibu kalian membeli ikan di pasar ikan, dan mengolahnya sehingga ikan ada di meja makan. Nah, tidak sedikit makanan atau barang yang kita miliki melalui proses perjalanan yang sangat panjang. Maka selayaknya kita menghargai semua usaha yang sudah dilakukan dan menggunakannya dengan bijaksana, anak-anak. Nah, selanjutnya di proyek belajar ini kalian bisa lakukan bersama guru dan teman-teman kalian ya anak-anak, karena ini nanti tugasnya dari ibu guru kalian.
Nah, pembelajaran kita sudah berakhir. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir tentang materi di topik C ini ya anak-anak, kegiatan jual beli. Nah, semoga dengan video ini dapat membantu kalian di materi ini. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Dan jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian anak-anak hebat. Thanks for watching, see you next time, bye-bye.